Tema minggu ini adalah Ramadan Ceria, subtema Islam agamaku, rukun Islam dan rukun iman. Anak solih, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si miskin, haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang pertama, syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Anak solih, orang yang beragama Islam harus mengucapkan syahadatain. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Anak solih, orang beragama Islam harus atau wajib melaksanakan sholat. Ada berapa sholat dalam sehari anak solih? Ada 5. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mari kita bernyanyi bersama. Tegakkan sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, duhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Sebelum sholat, jangan lupa berwudu terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita bersih dan suci. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Puasa adalah menahan makan, menahan minum, dan menahan marah. Niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ustazah, sampai kapan kita harus menahan makan dan minum? Anak solih, kita boleh makan ketika berbuka puasa, yaitu adzan maghrib berkumandang, dan ketika sahur sebelum adzan subuh berkumandang. Karena anak solih solihah masih kecil, anak solih boleh berbuka puasa ketika adzan duhur berkumandang, dilanjut dengan adzan maghrib berbuka puasa, dan sahur sebelum adzan subuh berkumandang. Kita baca bersama doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Anak solih, di bulan puasa anak solih dapat melakukan amalan berpuasa. Yang pertama, sholat tarawih yang bisa dilakukan di rumah atau di masjid, bertadarus membaca Al-Quran, kemudian sedekah, berbagi kepada sesama manusia, dan lain-lainnya. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Harta atau benda apa yang harus kita berikan? Yang pertama, makanan pokok seperti beras atau gandum. Selanjutnya, harta benda seperti uang atau emas, atau hasil peternakan dan hasil pertanian. Siapa yang boleh menerima zakat? Fakir miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, gharimin, dan ibnu sabil.
Fakir miskin, orang yang kekurangan harta benda. Kemudian petugas amil, yaitu petugas yang mencatat zakat yang sudah diterima, dan lain-lainnya. Rukun Islam yang kelima, haji. Di manakah haji? Di sekitar Mekah dan Madinah. Lalu, siapa yang boleh berangkat haji? Mereka yang mampu untuk berangkat haji. Orang yang berhaji, mereka akan menggunakan pakaian ihram. Rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir atau kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kita ulangi kembali. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini, baik manusia, tanaman, dan hewan. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada para malaikat Allah. 10 malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir penanya di kubur, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga surga. Rukun iman ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Ada 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran, kitab yang selalu dibaca orang muslimin, seperti anak salih. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Ada 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir yaitu kiamat. Kiamat adalah hancurnya semua yang ada di bumi, baik dari bumi atau dari tata surya di langit-langit. Lalu kapan terjadinya anak solih? Ustazah, semuanya juga tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Maka dari itu, perbanyaklah beribadah kepada Allah. Rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Seperti anak solih jika rajin belajar, maka Allah akan membuat anak solih menjadi pemenang.